ilad dunya, kalaulah bidadari itu beludah sampai ke dunia, gitu, muliat al ardu itra, dikatakan seperti itu, maka seluruh dunia ini akan bau harum. Itu ludahnya bidadari, karena di lehernya itu ada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu tercipta, kita itu tercipta karena adanya Nur Muhammad. Nur Muhammad ketika dipuji sama Allah, dia malu, langsung keluar keringat gerah. Itu jadi malaikat. Begitu diliatin lagi sama Allah, diajak ngobrol lagi, malu lagi tuh Nur Muhammad. Jadi gerah lagi, gerahnya itu jadi sahabat. Sahabat-sahabat Nabi, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Abu Bakar, sahabat Ali, dan para sahabat, para tabiin, para ulama di situ muncul. Baru dah kita tuh, baru yang terakhir yang belangsak-belangsak dah tuh, sisa-sisa gerahan. Begitu. Makanya kita beruntung karena adanya Nabi Muhammad, kita tercipta. Laulaka aflak. Tidaklah aku ciptakan bumi alam semesta ini kalau tidak ada engkau, karena engkau Muhammad. Begitu maksudnya, kata Allah. Nggak bakalan diciptain ini alam kalau nggak karena Nabi Muhammad. Begitu bidadari beludah ke bumi, harum, baunya kayak bau kasturi, lebih harum dari kasturi, lebih harum lagi dari aks. Aks mah nggak ada apa-apanya, kena angin juga habis. Harum banget dah pokoknya. Sampai tanah itu kalau diinjek sama orang mukmin, orang soleh, waliullah, terus kiai, itu tanah itu pada bersyukur banget diinjek, berebutan dia pengen diinjek. Mereka pada bersombong diri, gua nih habis diinjek sama ulama, gua habis diinjek sama alim ulama, gua habis diinjek sama orang-orang mukmin, ahli ilmu Allah. Begitu, semuanya kesirian, nangis semua itu yang samping-samping tanah tersebut. Makanya Imam Malik bin Anas, mazhab besar Imam Malik itu kalau di Madinah, kalau dia di Madinah itu nggak mau pakai sendal ya, sebab di situ bekas Nabi tempat sujud dan bekas telapak kaki Nabi. Tuh ada tuh kalau di museum tuh telapak kaki Nabi itu ada di Madinah, diambil sumber tanahnya. Sampai dia kagak mau pakai sendal, kagak mau pakai sepatu buat nginjek tanah Madinah. Itu di Madinah, belum di Mekah. Terus ditanya sama muridnya Imam Malik, seluruhnya nanya, wahai Imam, kenapa engkau yang begitu mulia, engkau yang begitu dihormati, jangankan orang-orang yang melihat engkau pada salaman, khalifah aja kalau melihat engkau salaman sampai nunduk, sampai tanah nunduknya, itu khalifah. Terus engkau kenapa kemarin nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu yang bagus? Bagaimana aku bisa pakai sendal, kata Imam Maliki. Sementara di sini tempat sujudnya Nabi, aku nggak sanggup buat nginjak pakai sendal. Bekas telapak kakinya Nabi di sini di Madinah. Itu Madinah makanya nggak pernah terguncang sama nggak pernah terguncang sama bencana. Dilindungi nama malaikat. Dajjal aja kagak bakal bisa masuk Madinah sama Mekah. Dua kota ini gak bakalan bisa dimasukin sama Dajjal. Itu dilindungin, tanahnya semuanya dilindungin. Orang yang mati di tanah Mekah, di tanah Madinah itu udah syahid, gak bakalan ditanya lagi, gak bakal dihisab. Enaknya begitu. Kecuali orang-orang yang gak jelas ya. Tapi kalau orang-orang yang beriman kepada Nabi, kepada Allah, maka dia gak pakai ditanya lagi, syahid langsung di situ. Beruntung kalau orang pergi haji mati di sono, kuburin aja udah di sono, gak usah dibawa pulang. Kagak dihajiin, kagak pakai ditahlilin juga di sono udah berkah banget. Sudah bersama Nabi semua. Saking mulianya gara-gara itu tanah diinjak sama Nabi. Dan begitu juga ludahnya bidadari kalau jatuh ke bumi, begitu jadi mulia, jadi harum aja. Imam Bukhari waktu meninggal berbulan-bulan itu harum kuburannya, karena beliau sudah dekat sama surga,
Padahal jaraknya dari alam barzakh ke alam dunia 500 tahun. Itu jaraknya Imam Bukhari. Tapi harumnya itu udah berasa sampai ke dunia berbulan-bulan. Itu buat menipu orang-orang yang telah memfitnah Imam Bukhari. Beliau imam besar, guru besar, beliau ulama besar, tapi difitnah. Ini gak bener nih ilmunya Imam Bukhari, gara-gara ada aliran baru Syiah di situ. Makanya orang-orang ulama yang bener difitnah di situ, biar jadi dijauhin sama murid-muridnya, dijauhin sama kaumnya, dijauhin sama jamaah yang ada di situ. Akhirnya Allah minta, si Imam Bukhari minta dimatikan. Ya Allah, matikan saya pada hari ini juga. Hari itu juga meninggal. Begitu dikuburin, harum. Itu buat menjawab orang-orang yang telah memusuhi Imam Bukhari bahwasanya ini kuasa Allah, bahwa Imam Bukhari udah sampai ke surga. Jarak 500 tahun aja itu kita udah cium bau surga. Jarak kita ada 500 tahun ke telaga Kausar yang punyanya Nabi, itu udah terdengar gemuruhnya. Bahkan di dunia ini kita bisa ngedengerin telaga Kausar. Caranya dengan ditutup pakai jari. Kuping kita dua-duanya ditutup. Itu ada gemuruh tuh. Itu gemuruhnya telaga Kausar itu. Itu di dunia aja udah bisa kelihatan, udah bisa kedengeran. Itu luar biasa. Bagaimana ludah api neraka kalau setetes aja nih, gara-gara Siti Hawa mau masak, kagak ada apinya, minta sama Allah diambilin dari neraka setitik, jadi lautan padang pasir. Seada-adanya padang pasir itu gara-gara setitik api diturunin ke bumi, jadi padang pasir itu angus semua. Itu luar biasa tuh. Bagus kita masih banyak kebun di sini, kagak ada pasir. Kalau ada pasir, pasir semua ini, kelilipan semua kita ngaji di situ tuh. Itu kalau kata Imam Hafiz As-Suyuti, saking mulianya Nabi, Imam Maliki itu sampai nggak mau nginjak Madinah pakai sendal. Maka mazhab Imam Maliki jadi manfaat, jadi berkah. Itu jadi buah dari mazhab Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i gurunya Imam Maliki. Sebelum adanya mazhab Imam Syafi'i, itu semuanya pakai mazhab Maliki, yang paling tua di situ. Ketika Imam Syafi'i ada, beliau belajar, beliau memunculkan hukum-hukum yang lebih azimah, yang lebih agung, maka jadi mazhab kita Imam Syafi'i. Karena Imam Maliki masih ada rukhsahnya gitu, masih ringan. Karena orang sekarang ngaji kan mau ringan aja, yang penting ada hadro, ada maulid, ada kue, udah jadi ngaji. Kalau masalah ilmu dibelakangin banget, nggak tahu. Begitu ditanya maulid Nabi, emang maulid Nabi ada, bukan bid'ah. Nggak tahu, lu main bid'ah aja, gue mau ngikut guru gue aja, begitu dikata. Ilmunya belum ada, kita nggak tahu. Bahkan di dalam kitab-kitab maulid Nabi yang ada dari Habib Zain kah, terus dari Syarah Al-Bushiri, itu masih pakai dalilnya Abu Lahab. Kenapa? Abu Lahab itu ketika Nabi lahir pada hari Senin, dia senang. Terus dia ngebebasin budak yang bernama Suhaibatul Aslamiyah. Gara-gara itu siksaan Abu Lahab di neraka itu dihentikan pada hari Senin. Makanya setiap hari Senin gak disiksa dia. Beruntungnya Abu Lahab. Nah, lalu bersependapat ulama seluruhnya, kalau orang kafir aja seneng sama Nabi waktu Nabi lahir pada hari Senin itu, dia gak disiksa, bagaimana kita yang demen nama maulid, demen baca sholawat? Kan begitu. Logikanya di mana? Katanya bid'ah itu kan langsung ke dolalah sesat. Kalau sesat finnar, itu ke neraka. Lah kita maulid dikata neraka. Sedangkan Abu Lahab saja
dalam tafsir di situ semua kitab maulid fi ihtifa'il maulidin nabi, di situ judulnya semuanya memakai dalil Abu